Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Buku yang akan saya bahas kali ini adalah Mengislamkan Jawa. Ini bukunya, setebal 855 halaman, ditulis oleh Profesor M.C. Rickleff. Buku setebal 855 halaman ini lumayan berat. Apabila kita membacanya sambil memegang buku seperti ini, maka disarankan membacanya sambil ditaruh di atas meja sehingga tidak merasa keberatan. Meskipun bukunya tebal, tetapi saya yakin Anda tidak akan merasa lelah dan membosankan karena teknik penulisan buku ini oleh M.C. Rickleff cukup menarik. Jadi seperti kita mendengar dongeng atau cerita sejarah yang dibawakan oleh Profesor Rickleff itu sendiri. Buku ini mengupas perkembangan Islam di Jawa sejak tahun 1930-an. Kebetulan saya sendiri berasal dari Jawa dan saya hidup di tengah-tengah keluarga yang multi agama dan persis seperti yang dibahas di buku ini. Jadi kalau saya boleh cerita, ayah dan ibu saya adalah dulunya katanya Islam abangan, jadi Islam yang tidak begitu patuh pada ajaran agama, tetapi kemudian berpindah masuk ke agama Kristen. Dan dari 6 anaknya, beberapa diantaranya masih Kristen. Meskipun demikian, kami sekeluarga hidupnya baik-baik saja, jadi tidak ada masalah, tidak ada konflik antar agama, sebagaimana yang terjadi pasca Orde Baru, ya, terjadi konflik seperti yang ada di Ambon atau di Kalimantan. Menurut catatan Profesor Rickleff, penelitian ini berada di kota Solo dan menurut Rickleff dan kawan-kawan, di Solo terdapat sekitar 25% adalah orang Islam abangan. Jangan-jangan Bapak dan Ibu saya juga menyumbang di angka 25% itu. Buku ini banyak mengupas hal-hal yang pada awalnya belum saya ketahui dan kemudian setelah membaca saya memahami. Pertanyaan mendasar adalah apakah saya seorang muslim sejati meskipun saya mencoba mempraktekkan ajaran Islam secara murni. Jadi pada era 1930-an diawali dengan perkembangan Islam, dimulai dengan lahirnya organisasi Islam yang besar modern yaitu Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912, di mana Muhammadiyah mencoba meluruskan kembali ajaran-ajaran Islam secara benar dan pusat pergerakannya berada di Jogja, dan Muhammadiyah mencoba meluruskan agama Islam dengan cara melalui pendidikan dan berbasis di perkotaan. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1926 lahir gerakan Islam tradisional yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama yang berasal dari Jombang, dan gerakan ini lebih tradisional dan masih mempraktekkan ajaran-ajaran tradisional Jawa seperti selamatan, ziarah kubur, zikir dan sebagainya. Pada masa kolonial, Islam mendapat tekanan dari pemerintah Belanda karena takut akan merongrong pemerintahan Belanda. Pada masa Soekarno, Islam mendapat saingan keras yaitu dengan munculnya paham nasionalis dan komunisme, di mana paham nasionalis dan komunis diwakili oleh PNI dan PKI, kemudian di seberang yang lain adalah Masyumi, di mana NU menjadi bagian dari Masyumi. Dan pertempuran antara nasionalis, komunis, dan agama ini terjadi pertempuran yang sangat keras, di mana abangan dianggap sebagai ateis sehingga halal darahnya ketika dia dibunuh. Maka Masyumi atau NU pada waktu itu juga ikut terlibat dalam penumpasan PKI pada tahun 1965. Pada masa pemerintahan Soeharto, ketika komunisme sudah habis diganyang, tidak berarti bahwa Islam kemudian berjaya, karena Soeharto merasa tidak aman dengan adanya Islam, yaitu yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu Soeharto mengeluarkan tandingan dengan membangun ribuan masjid dan melatih sekian ustadz, sebagaimana yang dikenal dengan Yayasan Amal Muslim Pancasila, dan kemudian juga membuat LDI atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, selain Muhammadiyah dan NU, pada perkembangan berikutnya lahirlah perkembangan Islam garis keras yang sebagaimana diwakili oleh HTI, oleh FPI, FPIS, dan kemudian lahir partai Islam seperti Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi PKS. Dan gerakan itu selain yang saya sebutkan tadi, ada gerakan Islam garis keras yang diwakili oleh Abu Bakar Basir dan
Abdullah Sungkar ya, yang muncul di Surakarta. Nah, pasca kejatuhan Soeharto, gerakan Islamisasi di Jawa tidak serta-merta menjadi lebih baik, bahkan lebih buruk karena munculnya Islam-Islam garis keras yang itu mendiskreditkan Islam itu sendiri. Dan pertempurannya bukan lagi antara Islam dan Kristen atau abangan, tetapi justru Islam garis keras tadi. Diskusi penting dari buku ini adalah mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau memilih jalur Islam yang dalam arti kembali ke khilafah Islamiyah atau demokrasi? Tapi tentu saja pemerintah saat ini mengambil jalan demokrasi, di mana di situ ada kebebasan, hak asasi manusia dan sebagainya. Di dalam buku ini juga dikupas tentang apakah ternyata orang Jawa tidak mudah untuk diislamkan, sama halnya dengan diarabkan. Pada awalnya buku ini mengambil lokasi di Kediri dan Surakarta, tapi kemudian bertambah di Jogja dan Surabaya atas bantuan dari pemerintah Australia dan juga dari pemerintah Singapura. Dan oleh karena itu, untuk menyelesaikan penelitian ini menghabiskan waktu sekitar 7 tahun lamanya. Tetapi saya kira untuk menyelesaikan buku ini tidak harus Anda baca selama 7 tahun, tapi cukup 7 hari 7 malam. Saya kira akan kelar sudah menyelesaikan seluruh rangkaian buku ini. Sampai jumpa dengan Garasi Cerita pada seri-seri buku bergizi berikutnya.